warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, kawan-kawan pahlawan ekonomi dan pejuang muda. Perkenalkan, saya Fajar Haribowo dari NCIT Business Consult. Selama 1 jam ke depan, saya akan berbagi dengan rekan-rekan, teman-teman pahlawan ekonomi dan pejuang muda di sesi business development. Nanti kita bicara banyak di sana tentang bagaimana strategi pengembangan produk berpandu pada karakteristik produk itu sendiri. Ya, kita akan coba berbagi ya. Saya coba akan menyampaikan beberapa materi yang semoga sih tidak terlalu ribet atau tidak terlalu berat gitu ya. Saya sih berharap seperti itu. Jadi memang benar-benar nanti bisa dipahami dengan mudah apa yang coba saya sampaikan, karena rekan-rekan, teman-teman pahlawan ekonomi pejuang muda pasti lebih memahami bisnis yang sedang dijalankan. Nah, ini saya coba untuk ikut membantu atau ikut sharing dengan teman-teman tentang apa yang saya pahami atau saya ketahui tentang bagaimana strategi pengembangan produk berpandu pada karakteristik produknya gitu ya. Rekan-rekan, mau tidak mau memang kita ini kan harus terus berkembang. Produk kita juga harus adaptif, harus terus berkembang dengan apa yang terjadi di di lingkungan bisnis kita. Entah itu karena customer kita, entah itu juga karena kompetisi. Jadi produk yang hadir di hari-hari ini mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya bisa melihat sangat banyak sekali. Jadi seolah-olah banjir produk itu, yang produk yang mirip tentunya itu juga hadir tanpa, istilahnya tanpa bisa kita batasi. Jadi tidak hanya banjir di musim hujan ini, tetapi juga produk itu banjir karena memang pandemi semakin membuat orang harus kreatif gitu ya, harus mencari solusi dari untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan, yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan ini. Jadi sehingga orang kemudian mulai coba membuka usaha, coba berkreasi menghasilkan produk yang kemudian itu membuat di pasar itu seolah-olah banjir produk yang mirip dengan apa yang dulu pernah mungkin rekan-rekan pahlawan ekonomi pejuang muda create atau hasilkan. Nah, yang kedua yang juga kita juga mungkin kita semua ini memahami bahwa hari-hari ini tampaknya makin kreatif saja orang-orang ini gitu kan. Jadi dulu urusan kemasan itu kita masih ingat mungkin 5 atau hampir 10 tahun yang lalu gitu, agak sulit gitu ya untuk kita membuat kemasan atau berkreasi dengan kemasan. Hanya pabrikan-pabrikan saja yang kira-kira bisa menelurkan kemasan-kemasan yang menarik. Tetapi hari-hari ini hal itu sudah tidak sulit lagi. Nah, ini juga membuat kenapa kita juga harus terus berupaya agar produk kita juga terus mampu berkembang gitu ya. Nah, kemudian yang juga tidak bisa kita tolak itu kan dari sisi customer gitu ya. Customer kita ini juga menuntut hal yang terus menerus gitu ya. Jadi selera mereka itu juga istilahnya sudah tidak bisa dong kita batasi. Jadi mereka pengen apa, mau apa, itu ya sudah seperti itu. Nah, kemudian yang lain lagi adalah ya bagian dari kompetisi. Memang konsumen kemudian juga mudah untuk tertarik, karena juga mendapatkan barang itu tidak sesulit zaman dulu. Barang dari manapun juga bisa hadir di hadapan kita dengan teknologi. Pengiriman juga makin mudah, sehingga konsumen ini juga makin gampang gitu kan, atau makin berselancar kemana-mana mencari tawaran produk-produk baru yang itu juga akhirnya membuat mereka mudah tertarik untuk atau beralih dari
apa yang pernah mereka konsumsi, mereka selama ini konsumsi, terus kemudian mereka juga pengen mencoba atau bahkan beralih ke produk lain. Ya. Nah, saya pengen coba mengambil cerita ini ya. Ini mungkin yang kita hadapi atau kita temui di 1 tahun lah. Kira-kira hampir 1 tahun ini, kisah tentang masker ini kan dulu sangat heboh karena ya memang di masa pandemi gitu ya. Di awal-awal ini kan masker medis dulu ya di sekitar bulan Maret April gitu menjadi barang yang banyak dicari orang dan bikin deg-degan dan bikin riuh karena kemudian langka di pasar gitu kan. Nah, ini masker yang ya dulu kita kenal apa ya, kita sebut dengan masker medis gitu ya, itu kemudian menjadi langka. Akibatnya kemudian menciptakan apa namanya, peluang baru buat buat semua orang mungkin ya, buat yang kemudian punya punya pikiran bisnis, kemudian karena kelangka, karena kemudian juga ditimbun dan sebagainya, sudah menjadi kodrat kita sebagai manusia, akhirnya kita juga harus mencari solusinya apa. Nah, kemudian banyaklah apa namanya, ide kreatif untuk kemudian bikin masker kain. Nah, itu kemudian muncul di setelah apa itu repotnya nyari masker waktu itu. Nah, kemudian masker kain muncul, kreativitas di dalam masker kain juga kemudian muncul yang luar biasa. Sehingga tadi kalau saya sampaikan di depan, orang kemudian tidak hanya fungsinya untuk jadi masker, tetapi kemudian mereka juga mencari yang fashionable waktu itu, ya kan. Terus kemudian mereka awalnya mencari pokoknya bisa maskeran karena keluar harus pakai masker. Mereka juga takut untuk kalau tidak masker itu tertular atau menulari. Lama-lama setelah itu terpenuhi, keinginan atau kebutuhannya jadi berubah lagi. Mereka kemudian yang maskeran juga harus tampak stylish gitu ya. Nah, itu berubah lagi. Muncul kemudian apa namanya, himbauan untuk tidak menggunakan scuba karena scuba apa namanya, ternyata tidak cukup aman untuk dipakai. Nah, ini kemudian juga merombak lagi teman-teman yang mungkin sudah memproduksi masker scuba, akhirnya berantakan juga dengan itu. Nah, ini yang apa, membuat perubahan-perubahan seperti itu. Nah, terus bergerak, akhirnya desain itu makin unik. Terus kemudian juga segmennya juga makin banyak. Kalau banyak cerita mungkin juga rekan-rekan semua juga pernah baca atau pernah dengar gitu ya, masker itu kemudian di segmen-segmen tertentu malah jadi apa, unjuk status gitu ya, jadi lifestyle gitu. Ada yang masker bertaburan mutiara, masker yang harganya 130 juta itu juga ada. Nah, ini yang apa namanya, fenomena-fenomena seperti ini yang coba saya mungkin bisa menggambarkan apa yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa peluang itu ada, tetapi juga yang masuk itu banyak, tuntutannya juga macam-macam. Nah, kreativitas orang juga sangat tumbuh dengan cepat gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, itu kalau kita coba apa mengilas balik atau belajar dari kisahnya si masker waktu itu. Nah, kemudian ada lagi yang di masa-masa pandemi ini ya. Nah, ini juga luar biasa. Kita coba ilustrasinya, ini mungkin lemon, tetapi saya coba mau menceritakan bagaimana dulu juga ini bikin heboh gitu. Artinya di data itu juga kami melihat permintaan empon-empon ini juga luar biasa. Terus kemudian coba kami pernah ya riset kecil-kecilan gitu ya, ke pasar, ke rumah tangga gitu. Memang permintaan empon-empon itu waktu itu, dan mungkin juga hari-hari ini masih ada imbasnya gitu ya, itu juga tinggi, sangat luar biasa waktu itu. Sehingga harga itu juga harga empon-empon waktu itu juga naiknya luar biasa.
tidak disangka-sangka sebelum sebelum pandemi harga bisa akan terjadi seperti saat itu gitu ya di tingkat pedagang. Nah ini akibat apa? Akibat memang kemudian kebutuhan akan imunitas karena memang ketidakjelasan pandemi itu seperti apa, bagaimana mengatasi, menanggulangi, menahan untuk kita tidak terpapar virus waktu itu juga kebingungan gitu ya, sehingga ketika Presiden Jokowi mengumumkan ada yang positif di awal-awal itu orang Depok itu, nah kemudian sudah eh, terus kemudian kalau di Surabaya ya waktu itu Bu Risma menyampaikan bahwa untuk menganjurkan gitu ya, menganjurkan mengkonsumsi kurukumin atau empon-empon gitu juga akibatnya membuat harga empon-empon itu naik. Tetapi yang eh, terjadi juga bahwa memang kebutuhan itu naik, terus kemudian juga ada orang atau pengusaha-pengusaha ini yang kemudian masuk ke sini, tidak hanya pabrikan gitu ya, pengusaha-pengusaha apa namanya, small medium enterprise ini masuk ke sini, menggarap ini, dan juga memang ada kebutuhan itu, dan mereka juga banyak menceritakan, mungkin di teman-teman pahlawan ekonomi juga merasakan itu, ada yang kemudian berbisnis atau menggarap peluang ini, akhirnya juga 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 bisa menuai sukses gitu ya, permintaan minuman-minuman herbal yang berbasis empon-empon gitu juga permintaannya luar biasa tinggi. Nah, ini peluang awalnya, kemudian bisa ditangkap oleh beberapa orang dari kita gitu ya, mungkin di teman-teman pahlawan ekonomi juga menangkap dan menangkap itu, dan kemudian juga bisa menggarap itu, tapi akhirnya juga banyak sekali produsen yang masuk di situ, akhirnya juga tadi itu banjir produk bahan empon-empon, tawaran eh, apa namanya, bahan yang mampu menciptakan imunitas itu juga tidak sedikit, akhirnya pabrikan juga beralih ke situ, apa namanya, masuk ke situ juga. Nah itu mengakibatkan barang di market gitu ya, di pasar itu, di konsumen itu juga banyak sekali. Nah kita juga melihat bahwa konsumen ini juga akhirnya milih-milih, karena makin banyaknya pilihan, akhirnya mereka milih-milih gitu kan. Oh, mana yang sudah ada label halalnya itu mulai dipertanyakan, mana yang empon-emponnya asli bukan impor itu juga dipertanyakan. Kayak misalnya jahe dulu, mungkin jahe gitu saja, sekarang kemudian yang dulu awal-awal jahe merah itu ya kata-katanya bagus, sekarang juga jadi tuntutan harus jahe merah karena lebih hangat, lebih panas. Nah itu eh, mereka menuntut eh, yang macam-macam, karena memang produk hadir di pasar juga banyak sekali, sehingga mereka bisa saling membandingkan, bisa sourcing kemana-kemana, bisa nyari produk yang mana. Nah ini yang membuat kita juga harus berubah. Yang awalnya ini peluang, mungkin merasakan bahwa demandnya lama-lama tidak seheboh di awal-awal COVID-19 masuk di Indonesia. Akhirnya sekarang mulai mencapai titik keseimbangan, demandnya tidak terlalu banyak. Nah ini yang mesti kita evaluasi, bagaimana nanti akhirnya kita tetap eksis, bisa ada di pasar gitu ya, kita tidak ditinggalkan konsumen. Nah ini yang mesti kita terus cari. Nah selanjutnya saya akan coba menunjukkan ya. Nah ini jangan dilihat grafiknya ribet rekan-rekan semua, jadi saya coba mau menunjukkan bahwa barang-barang atau produk yang kita bikin ini eh, karakteristiknya sudah seperti apa, atau apa yang ada di dalam barang kita ini. Maksudnya gini, di produk kita ini misalnya kan, kalau tadi itu ya kayak masker misalnya. Nah ini mana sih yang sudah ya, kalau masker ya harusnya itu memang sudah syarat
eh, produknya itu seperti itu. Jadi misalnya ya harus apa, sekarang itu triple play atau triple double play atau apa, nah itu harus harus ada. Nah ini yang harus terpetakan di dalam apa, karakteristik atau atribut produk kita. Harus ada itu yang mana, yang sudah sesuatu yang harus ada. Kalau itu tidak ada, itu bikin orang kecewa. Nah itu bikin konsumen kita kecewa. Ini yang mana? Nah ini nanti harus bisa kita petakan gitu kan. Jadi jangan-jangan dulu waktu itu kalau misalnya tadi empon-empon gitu ya, ya pokoknya minuman yang berbasiskan empon-empon gitu oke gitu kan. Nah sekarang jangan-jangan sudah itu sudah umum ya, memang harus gitu, bahannya harus empon-empon lokal, itu sudah harus, memang ya keharusan seperti itu. Sewajarnya produk herbal itu ya seperti itu. Nah ini yang harus kita kupas. Nah kemudian ada juga yang apa, atribut atau apa ya, konten dari barang kita ini yang kalau itu nggak ada, atau kalau itu tidak sesuai, itu tidak mampu memuaskan konsumen kita. Nah ini yang juga mungkin masih ada yang seperti itu. Misalnya apa ya, misalnya kalau masker misalnya ya kalau seratnya ini tidak, orang Jawa bilang jangan berubul gitu ya. Nah ini memuaskan. Tapi pun kalau misalnya berubul pun ya masih tetap dipakai karena kebutuhan masker. Tetapi kalau bahannya itu tidak berubul, atau kalau kain misalnya halus gitu, itu makin membuat orang puas dengan produk kita. Nah ini masih sesuatu yang sifatnya tadi itu. Kalau di slide ini performance-nya, jadi kemampuannya seperti apa. Nah kemudian ada lagi yang sifatnya itu adalah delighter atau atraktif. Jadi sebetulnya nggak ada pun nggak apa-apa, tetapi kalau kemudian itu ada, itu membuat konsumen kita atau pelanggan kita itu menjadi terkaget-kaget dan merasa wah luar biasa barang kita ini. Misalnya ya tadi, kalau misalnya nanti di belakang coba saya sampaikan ada contoh riset kecil-kecilan gitu ya. Nah itu misalnya kalau tadi itu ya minuman jahe gitu, oh ternyata biasanya pakai gula Jawa, gula pasir gitu ya, gula pabrikan, sekarang pakai gula Jawa. Nah itu sebetulnya dia nggak butuh-butuh amat, atau konsumen kita mungkin nggak terlalu butuh-butuh amat, tetapi kemudian dimunculkan di dalam produk kita yang akhirnya konsumen kita itu merasa, loh pakai gula Jawa ya. Nah itu wah tambah makin makin apa namanya, makin generik, makin makin asli gitu ya, pakainya sudah empon-empon, terus kemudian gulanya juga tidak pakai gula pasir tapi gula Jawa. Nah ini mungkin sesuatu yang membuat sebetulnya mereka tidak butuh-butuh amat awalnya, tetapi kemudian kita berikan atau kita masukkan di dalam produk kita, yang membuat konsumen kita itu menjadi kaget atau delight gitu ya, makin puas. Nah ini yang mana ini ya nanti harus kita gali di produk kita. Jadi petanya itu adalah seperti ini. Jadi sesuatu itu jangan-jangan sudah ya seharusnya, sehingga kalau kita dorong pun, kita coba buat itu makin menarik, sebetulnya sudah tidak berpengaruh terhadap orang tertarik tidaknya terhadap barang kita, atau puas tidaknya terhadap produk kita, karena itu memang sudah keharusan ada. Jadi misalnya agak jauh ya, misalnya tidak ke yang kita hadapi beberapa hari. Misalnya kalau kendaraan mobil gitu ya, dulu awalnya sabuk pengaman itu mungkin masih sesuatu yang ya ada, makin memuaskan gitu kan. Kalau ada itu makin membuat orang mempertimbangkan membeli mobil itu. Tetapi kemudian hari-hari ini kalau sabuk pengaman itu ya sudah keharusan. Mobil kok tidak ada sabuk pengamannya, itu sudah tidak mungkin, karena sudah prasyarat keamanan, safety juga seperti itu, dan produsen juga sudah memproduksi semuanya harus pakai sabuk pengaman. Atau kemudian kalau kantong udara, mungkin teman-teman tahu kan ya, apa, kantong kantong udara di mobil itu mungkin hari ini masih sesuatu yang sifatnya performance, kemampuan. Jadi kalau ada itu juga makin dipertimbangkan orang beli mobil. Enggaknya itu karena kantong udaranya ada 4, di belakang 2, di depan ada 2, itu mungkin masih dipertimbangkan.
tetapi jangan-jangan nanti lama-lama itu sudah jadi yang harus ada. Jadi meskipun ditawarin, oh mobilku sekarang saya pasangi 4 kantong udara, ya sudah sewajarnya. Karena memang ya sudah harus seperti itu. Nah itu bergerak terus. Jadi sesuatu yang dulunya performance mungkin nanti akan menjadi ya seharusnya harus memang ada. Nah ini yang terus teman-teman rekan-rekan di pahlawan ekonomi dan pejuang muda harus terus evaluasi. Bagaimana pasar itu dan bagaimana produk kita itu dan karakteristik atau atribut di dalam produk itu sudah berada posisinya di mana. Dia harus ada atau masih jadi sesuatu yang performance, jadi makin ada, membuat orang puas, ada membuat orang tertarik, atau sebetulnya ada hal-hal yang perlu kita masukkan agar itu menjadi delighter orang atau delighter konsumen kita. Nah ini yang juga harus kita gali, yang coba saya pengen diskusikan, saya pengen sharingkan ke teman-teman. Kita harus mulai juga memetakan itu, karena ya tadi itu barang di market itu juga makin banjir gak karu-karuan, kreativitas orang itu juga makin pinter, makin kreatif gitu ya, sehingga menawarkan produknya juga tidak so-so saja, mereka terus berinovasi. Nah kita juga harus mengimbangi itu. Nah itu ya. Nah ini secara matrik atau secara tabulasi agar lebih mudah dipahami adalah seperti itu tadi itu ya. Jadi garis-garis tadi itu kemudian kalau kita coba sederhanakan gitu ya, supaya teman-teman bisa memahami lebih mudah deskripsinya seperti apa, seperti ini. Jadi hal-hal yang sifatnya memang tadi itu must be atau memang harus ada, atau boleh kita katakan ya basic need-nya konsumen itu ya ini, atau kebutuhan dasarnya itu apa, itu juga harus bisa kita petakan. Jadi yang pertama atau kita bisa sebut sebagai konsumen ini di sini pada posisi basic need ini, konsumen akan sangat ekstrim merasa tidak puas jika kategorinya itu tidak terpenuhi. Ya tadi itu misalnya kalau masker itu ya kalau lapisannya tidak 2 atau 3 itu jelas tidak memuaskan, karena memang prasyaratnya kesehatan juga seperti itu. Dan ya kita ini kan tidak ngerti ya, sebagai orang awam katanya ya harus lapis 2, lapis 3, ya sudah. Kalau sampai lapisannya cuma 1 ya pasti tidak memuaskan gitu kan, atau mungkin tidak akan jadi pilihan. Nah ini kalau di mobil ya tadi itu, kalau tidak ada sabuk pengamannya ya pasti sudah tidak menarik atau tidak akan dipilih atau tidak memuaskan. Nah, ini yang masuk dalam kategori basic need. Jadi konsumen sudah menganggap kategori ini ya sudah semestinya. Pemenuhan hal-hal yang ada di kategori ini ya ibaratnya itu sudah tidak akan membuat orang puas atau nggak puas gitu ya, karena ya sudah ini ya memang ya harus ada, inilah yang harus tersedia. Nah ini yang boleh kita katakan atau kita sebut sebagai kategori ini adalah semacam syarat mutlak bagi konsumen, karena mereka menganggap konsumen ini menganggap bahwa ya ini sudah semestinya ada, ini ya harus ada. Nah, ini yang dan ini bergerak rekan-rekan semua. Jadi barang yang awalnya itu performance gitu ya, yang kita sebut sebagai one dimensional, itu bisa kemudian bergerak menjadi sebuah yang basic need. Nah ini sangat dinamis. Nah ini yang harus terus kita baca di pasar dan kita baca di konsumen. Nah kemudian yang berikutnya adalah one dimensional atau sesuatu yang sifatnya performance. Ya tadi itu kalau ada itu makin memuaskan pelanggan kita atau makin membuat orang memikirkan untuk mengkonsumsi apa enggak, membeli apa tidak, gitu kan, menambah apa tidak, nah, seperti itu. Jadi kepuasan mereka atau keinginan mereka untuk membeli juga itu juga proporsional atau sebanding dengan kinerja atribut kita atau atribut produk kita. Ya, jadi semakin tinggi kinerja atributnya, semakin memuaskan gitu ya bagi konsumen. Nah ini yang masih dituntut oleh konsumen. Artinya
ya harus 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 ada dan harus performanya baik gitu ya. Ya tadi itu kalau misalnya label label halal haram atau sertifikasi itu mungkin mungkin orang masih ada yang itu tidak menganggap sebagai hal yang terlalu diperhatikan. Misalnya ini misalnya masa sih pon-pon harus dicek halal haramnya, misalnya kan ya jelas itu uh, halal gitu kan. Saya dulu pernah jalan-jalan ke Singapura dengan salah satu teman gitu kan, makan ikan gitu kan. Nah bagi saya karena kita tidak di Indonesia, saya melihat dulu loh, ikan iki halal apa haram gitu kan. Teman ini kemudian marah, mau ikan kok udah ditanyain halal haramnya, nah seperti itu. Nah ini yang mungkin di beberapa produk masih tidak menjadi hal yang tadi itu must be, harus ada gitu kan. Tetapi kalau ini ada, itu membuat orang makin tertarik, makin puas. Nah ini yang saya mungkin bisa menyebutnya sebagai performance, atau bisa kita sebut sebagai performance gitu ya, one dimensional. Tetapi yang berikutnya ada lagi, atau yang selanjutnya di materi berikutnya itu ada sesuatu yang sifatnya traktif. Nah ini yang tidak dituntut sebetulnya oleh konsumen kita, tetapi kalau itu ada atau tidak terlalu diharapkan oleh konsumen, tetapi kalau itu diberikan, nah itu membuat peningkatan kepuasan atau membuat orang itu apa ya, apa sebutannya itu terkaget-kaget gitu ya. Nah, oh ya, mungkin kalau lebih 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 gampangnya gitu, kalau ketika matrik ini yang kita lihat itu ya tadi itu, kalau basic need itu sifatnya yang harus ada gitu ya. Terus kemudian kalau performance atau one dimensional itu ya sesuatu yang memiliki nilai lebih dari barang kita. Nah kalau yang delete ini, yang delete atau track ini adalah sesuatu yang sifatnya kayak bonus gitulah. Nah kan orang itu kan kalau dikasih bonus gitu eh, suka gitu ya. Jadi delete menit ini ya semacam kebutuhan akan bonus gitu ya. Nah ini yang yang itu juga mampu atau terus harus kita cari mana yang sifatnya bonus, mana yang sifatnya apa namanya syarat ya harus ada itu ya. Nah itu yang harus kita terus cari gitu ya. Ya. Baik, kita ketemu lagi, kita lanjutkan lagi ya. Eh, Mungkin sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya coba pengen lihat komen-komennya dulu ya, atau mungkin ada pertanyaan dari Nurul Kirana ini ya. Mbak Nurul menyampaikan seperti saat ini kalau jahit baju langsung saya gratisin masker, juga termasuk ya Pak. Ya, bisa jadi ini menjadi ya tadi itu apa bonus gitu ya, selector, karena biasanya jahit yang jahit saja, kok sekarang kalau jahit dikasih masker. Boleh juga Mbak, jadi apa namanya, semacam mengagetkan gitu ya, lu sekarang di tempatnya Mbak siapa tadi, Mbak Nur, Mbak Nurul, sorry Mbak Nurul, kalau jahit kemudian dapat masker. Nah kemudian nah ini kalau ini dari Bu Dia, wah terima kasih Bu Dia. Eh, Benar Bu Dia, jadi memang salah satunya atau masih menjadi hal penting ya, pelanggan harus dipuaskan. Kepuasan pelanggan ini memang hal yang utama, karena tadi itu kalau sudah puas, nah nanti kita juga belajar mungkin lain waktu. Jadi puas ini kemudian menjadi satu tahapan untuk kemudian menjadi lompatan orang menjadi, kalau dia menyebutnya sebagai marketer gitu ya. Tapi kalau di kita, kalau di dunia riset ini, mereka akan loyal, kemudian mereka menjadi promoter gitu ya. Jadi mereka-mereka yang puas dengan produk kita, kalau di sini produknya Dia Cookies gitu ya, kemudian mereka akan menceritakan. Nah ini kan tujuan akhirnya sebetulnya di situ. Puas saja itu sebetulnya masih masih ya oke lah, karena kalau puas kemudian dia eh, kalau di riset ya dia itu namanya eh, diem saja gitu ya, mereka itu tidak bercerita, itu sebetulnya juga
juga ngapain gitu kan. Nah ini yang goalnya memang tadi itu. Jadi puas, terus kemudian mereka loyal, repeat buying, mengkonsumsi lebih banyak, terus kemudian mereka mau menceritakan pada orang lain. Nah ini sudah tingkatan yang memang diharapkan seperti itu. Karena apa? Karena kalau orang sudah mau menceritakan, mengajak bahkan orang lain untuk kemudian mengkonsumsi produk kita, artinya bahwa dia sendiri itu sudah yakin, jadi sudah puas dan yakin, terus kemudian namanya merekomendasikan pada orang lain. Kalau kita bercerita pada orang lain ternyata barangnya jelek, tidak enak misalnya, ini kan jadi bisa dimarahi gitu ya orang yang diajak tadi itu. Nah ini memang tingkatan yang lebih tinggi. Benar memang kita puaskan mereka dulu. Nah ini tadi itu peta itu juga dalam rangka itu dia untuk coba kita mencari bagaimana kita mampu memuaskan mereka, kemudian mereka nanti ya tadi kalau misalnya menjahit di sana dapat masker, jangan-jangan itu juga mampu membuat orang mau menceritakan jahit neng kono bae karena nek nang kono mengko entuk masker misalnya seperti itu. Nah ini bonus-bonus atau deleter apa saja yang mungkin harus terus kita create supaya tadi itu menciptakan yang disampaikan Budia testimoni atau kemudian mau menceritakan atau bahkan mengajak orang lain untuk mencoba produk kita. Oke, itu kira-kira yang beberapa tanggapan dan pertanyaan dari rekan-rekan. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan ya. Kalau nanti ada, nanti kita coba share lagi untuk bisa dibaca bareng-bareng, diceritain bareng-bareng ke teman-teman yang lain. Nah, ya tadi itu sebetulnya nyambung dengan apa yang barusan saya sampaikan, mengapa kita harus mengklasifikasikan. Salah satunya itu adalah pertama itu kita pengen supaya kita bisa menentukan prioritas pengembangan produk kita ini harus seperti apa. Apalagi kalau kita ini kan berangkat dari saya tidak menyebut usaha kecil ya, saya lebih pakai bahasa asing karena lebih keren gitu ya menurut saya. Jadi small medium enterprise ini kan berangkat dari modal yang tidak terlalu besar gitu ya. Atau small medium business ini kan tidak berangkat dari modal yang besar-besar. Apakah dengan tidak modal besar itu jelek? Enggak juga gitu kan. Ada yang bisa beromset besar-besaran, teman-teman juga mungkin banyak yang merasakan. Saya dulu dari modal berapa, sekarang omsetnya berapa. Jadi tetap bisa dengan besar, tetapi memang dengan kendala-kendala yang kita miliki ini kan kita harus kreatif juga untuk mengatasinya. Nah kalau modal kita tidak terlalu banyak, kita juga harus pandai-pandai untuk menentukan prioritas mengembangkan produk kita itu harus seperti apa. Nah ini kenapa kita harus memetakan itu. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan sesuatu yang harus ada, atau bahasa ribetnya itu must be, sesuatu yang mesti ada ini kok kemudian kita ublek terus kemudian kita harus berinovasi apa, misalnya contoh tadi misalnya masker dari 2 lapis 3 lapis, wah kemudian kita menciptakan 5 lapis 4 lapis, loh kebutuhannya itu cuma 3 lapis itu saja kok, dan kita berinvestasi menambah lapisan yang menambah biaya produksi atau biaya bahan baku. Nah itu ngapain? Sesuatu yang sifatnya sudah harus ada, ya sudah, pokoknya kita bisa memenuhi, ya sudah, tidak perlu kita ribut di situ. Kita coba lari ke yang performance tadi itu ya, jadi memuaskan yang ke sana. Atau kemudian kita cari hal-hal yang sifatnya bisa membuat bonus, membuat orang kaget, yang semestinya itu nggak dapat pun nggak apa-apa, tapi dia bisa dapat. Nah tadi itu kayak misalnya dapat masker jadi aku, nanti kita kasih masker. Nah itu juga salah satunya. Nah itu tapi kan kita harus menentukan mana yang harus kita prioritaskan dengan modal kita yang nggak banyak, misalnya dengan tenaga kita juga yang nggak banyak, dengan koneksi kita yang juga belum lebar gitu ya. Ya apa yang bisa kita lakukan? Nah ini skala prioritasnya ini yang kita terbantukan kalau kita bisa mengklasifikasikan atau memetakan customer requirement atau keinginan, kebutuhan
konsumen kita itu apa gitu kan, dan melihat market juga seperti apa. Nah kemudian apa ya, product requirement itu barang itu harus seperti apa, itu lebih lebih mudah dipahami kalau kemudian kita bisa memetakan itu. Jadi kriteria produk yang memiliki pengaruh paling besar pada kemuasan itu bisa 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 diidentifikasi gitu ya. Jadi kalau tadi saya mencontohkan apa, minuman misalnya, ternyata sertifikasi dari Dinkes misalnya itu makin dicari orang, itu harus harus apa, harus kita usahakan karena memang itu lagi dicari orang gitu misalnya, seperti itu. Nah kemudian, nah ini yang agak nanti kita harus bicara, atau nanti mungkin di lain waktu kita bicarakan. Jadi kalau di industri itu ada quality function deployment, itu membutuhkan identifikasi ini, kebutuhan dari apa, konsumen atau pelanggan kita itu seperti apa, hierarki prioritasnya ini akan membantu pada saat apa namanya, peningkatan kualitas ya. Selanjutnya perlunya ini apa, kita mengklasifikasikan, memetakan requirement atau keinginan, kebutuhan, pengennya pelanggan itu seperti apa. Itu adalah kita memandu pada saatnya, tadi itu saya sampaikan, pada saat kita trade off. Jadi kalau dilema gitu ya, jadi satu sisi harus ini dulu atau ini dulu ya, karena tadi itu pertimbangan finansial dan teknisnya ndak gampang buat kita sebagai pengusaha gitu kan. Nah ini bisa membantu kalau kita tahu, oh ya sudahlah kalau gitu, memang kita belum bisa ngasih bonus dan sebagainya, ya sudah nggak apa-apa, kita coba cari sesuatu yang bisa itu meningkatkan kepuasan dulu, itu yang kita jaga. Nah ini yang apa, ketika kita terbentur pada hal seperti itu, ini yang bisa jadi salah satu tools untuk memandu itu. Nah kemudian ya tadi itu attractiveness, atau coba apa ya, bonus apa ya yang saya kebetulan misalnya memiliki ada ruang untuk menciptakan apa, apa ya, memberikan penghargaan pada pelanggan kita ini, tapi bentuknya apa ya, apa yang kira-kira menarik buat mereka dan mereka bisa bisa merasa loh dapat ini rek. Nah ini yang juga dengan panduan ini rekan-rekan pahlawan ekonomi dan teman-teman di Berjuang Muda ini bisa mencari gitu kan, mana-mana yang apa ya, atribut yang bisa itu jadi semacam berbeda dengan produk lain gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kegunaannya adalah agar kita mampu tadi itu ya, kalau kita pada posisi trade off atau dilema, bingung mana yang harus kita kembangkan dulu atau kita bangun supaya produk kita tetap bisa eksis di pasar. Nah ini yang apa, bisa dibantu dengan ini. Terus kemudian juga mana yang harus kita kembangkan, itu juga harus kuat apa, bisa dipakai ini seperti itu, menggunakan apa, tools itu. Oke. Baik, kira-kira itu beberapa hal lagi yang coba saya tekankan di kenapa kita coba perlu bicara apa namanya, perlunya untuk mengklasifikasikan apa, kebutuhan dari apa namanya, konsumen atau pelanggan kita gitu ya. Itu beberapa hal. Baik, coba saya ke penanya dulu. Kelihatannya sudah ada informasi kalau ada yang tanya. Dari Mbak Nurul Sakinah, tanya, Pak, usaha saya catering saat ini sering terjebak situasi antara bikin menu yang murah atau yang enak gitu ya, karena sekarang bahan-bahan juga naik harganya. Terima kasih. Ya,
Nah ini memang tadi itu betul, kita masuk pada situasi yang dilematis gitu ya, Mbak Nurul ya. Nah memang harus coba dicari seberapa banyak sih, kita harus harus anu ya, harus harus melihat pelanggan kita ini, atau kita ya mungkin harus harus coba tanya-tanya dari beberapa pelanggan kita ini sebetulnya lebih pengen murah. Murah itu kan gini, ini kan masih 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 belum terkonfirmasi ya, kalau di riset itu kan ya, ini masih masih hipotesa, masih masih menduga-duga. Ini sebetulnya mungkin dugaan kita adalah orang hari ini nyari murahnya gitu kan. Nah itu mungkin bisa terbantahkan kalau nanti ternyata datanya bicara bahwa itu tuh memang ada, proporsinya juga tidak kecil, misalnya jumlahnya juga banyak, tetapi tetap anu kok, tetap banyak orang yang lebih nyari enaknya. Nah ini memang yang harus harus kita gali gitu kan, sehingga kemudian eh, akhirnya pilihan kita itu apa, apakah keenaknya ya memang nanti eh, harga ini juga, orang yang kita puaskan di harga bisa jadi juga akan mentestimoni murah, apa namanya, di catering ini murah gitu kan. Ya itu bisa jadi seperti itu, tetapi akan lebih banyak lagi yang mempromot atau mau menceritakan pada orang lain itu justru di orang-orang yang tadi itu, yang militan itu adalah orang-orang yang misalnya kalau makanannya enak, nah itu malah justru dia bercerita, beli di sini ya, makanannya enak, ini rasanya enak. Nah ini justru lebih militan, lebih mau bercerita, lebih mau mengajak, lebih mau mentestimoni pada orang lain. Nah ini menurut saya jauh lebih lebih penting ngurusi yang ini dibandingkan pada orang-orang yang tadi itu, yang dia ngomong memang harga itu penting, yang penting pokoknya murah, tetapi ya buat dia sendiri ternyata mereka-mereka ini tidak berani, tidak mau, tidak terus kemudian terdorong untuk bercerita pada orang lain, pada teman-temannya. Nah ini juga juga apa, harus kita gali, Mbak Nurul, sehingga memang ya tidak bisa kita tepiskan, tetapi ya memang memang tadi itu kita harus memprioritaskan gitu kan, siapa yang akan menjadi eh, apa, pelanggan yang kita pilih gitu ya, untuk kita lebih dorong, kita puaskan. Karena ujung-ujungnya tadi itu saya sampaikan di depan, puas pun oke sih, memang ya kita harus mampu memuaskan pelanggan, tetapi mau menceritakan, mau mentestimoni ini juga tidak bisa kita eh, entengkan gitu. Kalau mereka-mereka itu mau menceritakan, itu kan menjadi marketer kita gitu ya. Tadi disampaikan. Jadi menjadi orang yang membantu kita untuk memasarkan. Nah, ini yang juga mesti apa, kita pertimbangkan. Sehingga harus harus terus digali, Bu Nurul, apakah kita coba berkiblat pada yang enak atau pada yang price sensitif, pada yang ngejar harganya saja. Nah ini yang harus terus digali. Tetapi harus berani memang, eh, walaupun tidak frontal, kita mungkin juga harus siap dengan menu-menu yang tetap terjangkau, tetapi kita juga harus tetap mempertahankan enaknya, karena ya tadi setelah kita gali, kita lihat ternyata orang-orang yang perhatian terhadap enak ini, mereka mereka tipikal yang mau apa ya, merekomendasikan, menceritakan, mentestimonikan pada orang lain seperti itu. Itu Bu Nurul. Ada lagi? Dia lagi. J Bu, tanya dong Mas, perlu gak ya membuat produk baru yang tujuannya hanya untuk menarik perhatian supaya produk lama tetap eksis? Terima kasih sebelumnya. Kalau saya sih, menurut saya kok tetap ya Bu ya, menarik sebetulnya membuat produk baru itu, supaya ya ini tadi, mungkin nanti kita bicara masalah segmen ini Bu. Jadi mungkin Bu Dia kepikiran ada segmen tertentu yang harus digarap, tetapi kalau misalnya kita masukkan produk dari Dia Kukis yang sudah ada, nanti malah mengganggu
apa eh, apa ya, kekuatan dari yang sudah ada, sehingga mereka harus kita kita garap dengan produk yang lain. Nah, ini menurut saya sih boleh-boleh saja sih Bu. Jadi supaya ya ini supaya apa namanya, apa ya, exercise kita ini tidak mengganggu di produk-produk kita yang sudah cukup eksis dan sudah bisa diterima pasar. Nah, ini tetapi karena mungkin Budia melihat bahwa wah, ini market ini ada segmen ini belum ada yang menggarap. Nah, ini ya kita bisa masuki, tetapi tidak dengan apa yang sudah ada. Ya tadi kita khawatirnya seperti tadi itu, segmen ini apa? Segmen yang price sensitif misalnya ya, karena macam-macam ya nanti, atau kebutuhannya tertentu, tidak terhadap rasa tetapi lebih pada harga, atau lebih pada variannya, atau lebih pada misalnya sekarang kan ada yang gluten dan anti gluten dan sebagainya misalnya, itu nah itu kan memang memang ya sudah, itu ya memang harus digarap dengan sendiri. Tetapi itu tadi memang ada yang sifatnya kalau itu masih bisa dipakai, yang menggunakan produk yang ada sekarang, tetapi kemudian kita ciptakan, kita naikkan istilahnya sebagai bonus gitu, dan kita mampu mendevelop itu sebagai bonusnya. Nah, itu juga bisa jadi tidak perlu kita menggarap dengan produk yang baru. Kira-kira sih seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke materi ini. Nah, ini selanjutnya ini saya lebih banyak bercerita riset kecil-kecilnya saja, riset kecil-kecilan istilahnya. Dari sini mungkin nanti menginspirasi Bapak Ibu sekalian gitu ya, rekan-rekan pahlawan ekonomi dan pejuang muda. Contohnya ini contoh, nanti ada dua, ini ada masker sama tadi itu minuman herbal. Kalau masker medis gini, kalau kita coba riset kecil-kecilan, ternyata yang tadi itu sudah saya juga sampaikan di depan, yang harus ada, yang sudah semestinya itu ya lapisannya itu 2 lapis, 3 lapis, kalau nggak salah sekarang 3 lapis gitu ya. Nah, itu ya sudah, karena memang ya syaratnya seperti itu. Ya itulah produk itu seperti itu. Nah, kemudian yang sifatnya lebih ke performance gitu ya, performance itu ya, itu talinya kuat gitu kan, itu juga ternyata dibutuhkan. Kita otak-atik, misalnya ini ada, misalnya ini nggak ada, nah ini konsisten, mereka tali pengikat kuat gitu kan. Terus kemudian serabutnya ini juga atau kain ya, kalau itu kain itu halus, itu juga bagian dari sesuatu yang sifatnya mampu menaikkan kepuasan. Kalau itu enggak, ya itu kadang menjadi tidak puas seperti itu. Nah, terus kemudian izin-izin atau apa, sertifikasi-sertifikasi itu juga juga jadi hal yang diperhatikan gitu kan. Ada sertifikasi apa namanya, penanggulangan bencana atau apa, itu ternyata juga cukup cukup apa, membuat puas dan tidak puas. Nah, kemudian yang bonus-bonus atau menjadi attract atau delight gitu ya, itu misalnya dikemas dalam sampul yang tampaknya higienis, itu juga uh, menarik gitu, atau menjadi semacam bonus, walaupun sebetulnya itu pun tidak ada, nggak apa-apa, pokoknya terbungkus dengan rapi dan bersih itu, mereka sebenarnya sudah cukup. Tetapi kalau kemudian satu persatu dilapisi itu sebenarnya kayak di vakum, nah itu juga bisa menjadi bonus. Nah, tapi apakah itu tidak menciptakan biaya lagi? Nah, itu nanti urusan yang lain, tetapi itu bisa seperti itu. Ya, yang berikutnya ini juga saya riset kecil-kecilan gitu ya, itu kalau empon-empon ini, contohnya jahe ya, ini jahe. Nah, ini yang harus ada ya, kalau misalnya mereka jahe merah gitu ya, jahe merahnya ini ya harus benar jahe merah. Kalau udah jahe merah ya enggak gitu. Kalau misalnya dicampur dengan eh, 70% jahe merah, sisanya jahe yang enggak merah misalnya, ya enggak. Ya pokoknya kalau jahe merah ya jahe merah. Itu yang harus ada, karena jualannya jahe merah. Nah, kemudian yang sifatnya hampir mirip dengan tadi, apa namanya, di masker itu ya, itu
sertifikasi ini sifatnya cukup membangun kepuasan. Jadi ada halal labelnya itu juga, walaupun juga nggak ada juga juga ada aja yang tetap tetap ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada makin membuat puas. Gambar itu ternyata juga menjadi sesuatu yang bisa membuat mendorong mereka puas. Kemudian identitas produsennya itu dicantumkan, itu juga membuat mereka bisa bisa cukup puas. Informasi gizi itu juga juga cukup membangun kepuasan mereka, menarik mereka. Nah, yang tadi saya sampaikan untuk bonus-bonusnya itu ternyata gulanya pakai gula Jawa tadi juga saya sampaikan di depan tadi ya. Nah, ini ternyata bisa bikin orang wow gitu. Nah, itu pakai pakai gula Jawa, tidak pakai gula pasir. Terus kemudian kemasannya kaca. Ini juga mereka merasa lebih higienis, lebih tidak terkontaminasi seperti itu. Nah, ini contoh saja rekan-rekan pahlawan ekonomi pejuang muda. Ini contoh kalau kita coba memetakan. Sehingga kalau misalnya jahe merah itu sudah harusnya ada, ya sudah tidak usah. Terus kemudian jahe merah asal dari Cina, jahe merah asal dari Korea, jahe merah yang disilangkan dengan ginseng. Nah, itu enggak, ya sudah, itu sudah tidak perlu berinovasi seperti itu kan, karena memang ya yang harus ada, yang must be, yang harus ter, tersedia itu ya itu saja sudah itu kan. Nah, ini untuk kasus ini ya, nanti mungkin di hal-hal yang lain akan berbeda itu. Baik, rekan-rekan pahlawan ekonomi, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di sesi selanjutnya mungkin akan lebih banyak saya menjawab atau kita diskusi gitu ya. Belum tentu juga apa yang saya sampaikan ini sesuai, mungkin dari pengalaman teman-teman rekan-rekan pahlawan ekonomi jauh lebih banyak ceritanya seperti tadi diceritakan Budia. Nah, ini nanti bisa kita sharing gitu ya. Saya ke apa ini? Ada komen ya. Oh ya. Dari Mbak Fitriati Andri, menjaga kepuasan pelanggan nomor satu, tapi kita harus pandai-pandai mensiasati agar tidak zonk. Sepakat Mbak. Jadi ya tadi itu ya, kepuasan pelanggan itu satu sisi yang lain, ujungnya adalah loyalitas. Itu yang yang juga harus kita dorong. Jadi jangan kita kemudian ribet ngurusi kepuasan pelanggan, tetapi kita lupa bahwa itu adalah batu loncatan untuk kita dapat loyalitas. Jadi yang tadi saya coba balik ke Budia tadi, pengen pasti seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah puas itu ya istilahnya quote unquote gitu ya, mohonlah mau menceritakan pada orang lain, mau mengajak orang lain untuk mengkonsumsi produk kita. Itu yang juga harus kita. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, kita harus mampu memberikan sesuatu yang terus memuaskan di one dimensionalnya tadi, tetapi kita juga harus mampu memberikan yang sifatnya bonus-bonus tadi itu, yang mengaget-ngagetkan tadi itu, supaya siapa tahu itu mampu mendorong pelanggan kita, mereka-mereka yang sudah lama menjadi konsumen kita, pelanggan-pelanggan setia kita, itu tidak hanya setia, tetapi juga mereka mampu menceritakan pada yang baik gitu ya. Baik, ada lagi dari Mbak Nurul Sakinah. Terima kasih Pak jawabannya. Intinya memang kalau dapat pelanggan loyal bisa bantu jadi promotor. Ya setuju Mbak. Tadi itu ya bismillah, kita harus terus mendorong agar pelanggan kita ini bisa menjadi promotor gitu ya. Minimal tidak mengata-ngatakan yang buruk, tetapi bisa membuat mereka yang diem saja, yang puas diem itu kemudian tergerak, terdorong untuk menceritakan di lingkungan-lingkungan kecilnya, di lingkungan-lingkungan sosial medianya, atau kemudian di lingkungan-lingkungan yang lebih besar. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih kesempatan saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat di dalam business development rekan-rekan pahlawan ekonomi pejuang muda.
Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kita tetap bisa menjaga kesehatan, bisnis kita juga terus bisa sehat, tumbuh. Yang jelas pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.